Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tiga pengedar sabu-sabu ditangkap BNN Kalsel. Unjuk rasa kenaikan harga BBM di Banjarmasin diwarnai kericuhan. Barito Putra ditaklukkan Persija Jakarta 0-1 di Stadion Demang Lehman, Martapura. Tiga pengedar narkoba berinisial AN, F, dan Y ditangkap petugas dari Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka ditangkap dalam kurun waktu selama 2 bulan, yakni Juli dan Agustus lalu. Dari mereka, petugas BNN menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total lebih dari 1,8 kg dan 399 butir pil ekstasi. Kenapa gitu? Dari Kalimantan juga ini, wilayah timur ini. Pasal yang diedarkan mungkin komandan? Kenapa? Diedarkan. Banjarmasin, karena Banjarmasin ini demandnya masih tinggi, permintaannya masih tinggi. Jadi kalau di situ masih ada narkotika, pasti ada permintaan. Karena gini, mereka para pengedar nggak akan mungkin spekulasi. Dia misalkan bawa 10, padahal yang dibutuhkan cuma 5 permintaan, nggak mungkin. Dia kalau bawa 10 berarti 10 permintaan. Kenapa? Resikonya tinggi. Resiko tertangkapnya tinggi, resiko ancaman hukumannya tinggi. Sehingga apabila dia bawa 10 yang dibawa. Para tersangka masih ditahan di BNN Kalsel untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Barang bukti narkoba dari ketiga pengedar yang ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan dimusnahkan. Pemusnahan berlangsung usai gelar perkara Senin siang di Aula Gedung BNN Kalsel di Banjarmasin. Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total lebih dari 1,8 kg dan 399 butir pil ekstasi yang disita BNN dari para pengedar tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Selama COVID ini malah rata-rata itu bertambah, bukan makin berkurang. Kenapa? Karena masyarakat banyak berdiam di rumah, iseng-iseng sehingga memesan. Justru pada saat COVID malah meningkat, bukan makin menurun. Karena para pengedar ini nggak ada WFH dan WFO, istilahnya mereka tuh main hajar saja. Rata-rata semua meningkat. Untuk datanya lebih lengkapnya. Nah, kemudian dibantu dari teman-teman yang BNN, BNK, ya, BNP, nah kita bisa mengetahui terjadinya peredaran-peredaran itu dan segera kita tindak lanjuti dengan kerjasama instansi terkait. Kalau upaya lapas sendiri apa Pak yang dilakukan Pak? Kita berusaha untuk melakukan razia, ya istilah itu lebih memperketat masuknya barang, ya entah itu barang sifatnya barang yang memang legal, ya, tapi kita geledah di situ karena di situ akan disusupi barang-barang tersebut. Barang haram tersebut selanjutnya dibuang ke dalam tangki septik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kalimantan Selatan Senin sore kembali menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
Mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel di kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Para mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Namun sayangnya Supian Haka sedang berada di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga yang menemui mahasiswa hanya 2 anggota DPRD saja. Mahasiswa pun mendesak agar Supian Haka pulang ke Banjarmasin dan mereka diizinkan masuk ke gedung Wakil Rakyat untuk menunggu. Karena permintaan mereka tidak dipenuhi, mahasiswa pun memaksa masuk ke gedung DPRD Kalsel yang dijaga ketat oleh polisi. Barisan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD pun diterobos para mahasiswa sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Meski demikian, sejumlah mahasiswa mengalami luka akibat terlibat saling dorong dengan polisi. Sempat bentrok itu karena apa sih? Karena memang sudah jelas, kami sudah beri penawaran ke DPRD yang mewakilkan itu tadi bahwa seandainya memang pada kesempatan kali ini Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa didatangkan, ya tidak masalah, kami bakal tunggu sampai malam atau sampai besok. Tapi kami juga minta kepada Dewan yang mewakilkan tadi itu juga bertahan membersamai kami. Dan penawaran yang kedua, seandainya memang itu tidak diaminkan penawaran pertama, kami bakal merengsek masuk, bakal menunggu Ketua DPR itu langsung di gedung rakyat gitu. Hingga pukul 17 WITA, mahasiswa masih bertahan di depan gedung Wakil Rakyat. Mereka bersikeras menunggu Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. 3 pengedar sabu-sabu ditangkap BNN Kalsel. Unjuk rasa kenaikan harga BBM di Banjarmasin diwarnai kericuhan. Barito Putra ditaklukkan Persija Jakarta 0-1 di Stadion Demang Lehman, Martapura. Sejumlah sungai di Banjarmasin tercemar mikroplastik atau potongan plastik yang sangat kecil. Pencemaran mikroplastik di sungai berdasarkan hasil penelitian dari salah satu organisasi konservasi lingkungan belum lama ini. Mikroplastik didapati pada sejumlah sungai yakni Sungai Martapura, Barito, dan Sungai Kuin. Pencemaran mikroplastik di sungai kini menjadi persoalan yang cukup serius, pasalnya berdampak terhadap ikan dan manusia. Dari hasil penelitian ada 10 jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat mengandung mikroplastik. Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup segera menindaklanjuti pencemaran mikroplastik di sungai. Ini penyebabnya karena budaya masyarakat kita yang membuang sampah plastik ke sungai dan segala macam. Itu walaupun mungkin tidak ada penelitian ini, mungkin budaya itu yang memang budaya yang tidak baik, dan memang itu harus kita benahi lagi budaya itu. Mengenai hasil penelitian yang mengarahkan memang ada kandungan mikroplastik yang cukup besar, itu nanti perlu kita dalami lagi oleh teman-teman peneliti kita atau teman-teman di lab kita. Warga diimbau untuk tidak lagi membuang sampah plastik di sungai agar pencemaran mikroplastik dapat berkurang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan.
Menara BTS di kota Banjarmasin akan dikenai retribusi. Penarikan retribusi menara telekomunikasi tersebut mulai diberlakukan pemerintah tahun ini. Tujuan pemberlakuan retribusi menara BTS untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang sudah terdata di kami itu 296, tidak salah 296 BTS. Akan tetapi kami ada sebagian yang data detail fisiknya itu yang tidak kami miliki. Jadi itu yang kami harus mengumpulkan data langsung ke lapangan. Artinya yang sudah terdaftar ini memang secara izinnya dan secara ini sudah memenuhi standar lalu lah. Ada, ya. Ada juga yang banyak kan memang yang langsung bangun, ini MB-nya belakangan. Saat ini menara BTS di Banjarmasin yang telah terdata 290 unit. Ada sebagian lagi menara BTS yang belum terdata dan akan ditinjau Diskom Infotik Banjarmasin dalam waktu dekat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat nasional akan digelar di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 hingga 19 Oktober mendatang. Kementerian Perhubungan akan mengirim bantuan 34 bus untuk mendukung penyelenggaraan MTQ di Kalsel. Kepala Dinas Perhubungan Hermansah mengatakan puluhan bus tersebut akan digunakan untuk transportasi para peserta MTQ. Yang paling ini tadi kami sampaikan bahwa kita dapat bantuan nanti dari Kementerian Perhubungan. Ada 34 buah bis yang akan didistribusikan ke Kalimantan Selatan. Berikut nanti sopir dan operasional nanti mereka akan siap bantu Kalimantan Selatan untuk kegiatan MTQ ini. Nah, tentu ini masih dalam proses. Tadi sudah disampaikan oleh dari Kementerian Perhubungan. Tentu kita patut bersyukur ya. Artinya selama 10 hari kegiatan kita ini tercover, insya Allah semua armada untuk angkutan kafilah dan juga mungkin untuk angkutan masyarakat ini terpenuhi. Termasuk nanti juga kita akan menggratiskan angkutan-angkutan umum kita yang ada dikuasai oleh Dishub Provinsi Kalimantan Selatan. MTQ ke-29 tingkat nasional di Kalsel akan diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga pengedar sabu-sabu ditangkap BNN Kalsel. Unjuk rasa kenaikan harga BBM di Banjarmasin diwarnai kericuhan. Barito Putra ditaklukkan Persija Jakarta 0-1 di Stadion Demang Lehman, Martapura. Barito Putra kalah lagi dalam laga lanjutan Liga 1 pekan ke-9 di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kabupaten Banjar, Minggu malam. Barito Putra ditaklukkan oleh tamunya Persija Jakarta dengan skor 0-1 melalui tendangan Michael Kemercik di menit ke-69. Pelatih sementara Victor Tinoko merasa sangat menyesal atas kekalahan yang kembali dialami Barito Putra. Menurutnya kekalahan kali ini disebabkan karena permainan anak asuhnya berbeda dengan saat latihan.
Selain itu, absennya striker andalan Barito Afdal Yusra yang sedang cedera juga menyebabkan permainan kurang maksimal. Lagi kita punya satu pemain cedera yang Afdal. Kemarin di official time dia cedera lutut. Itu susah karena sekarang kita sudah punya striker. Cuma injured, pemain Jepang tidak ada striker. Kita harus cari solusi sekarang. Semoga semua sembuh cepat. Ya, sekarang kita bagaimana kita speed up proses. Kita punya karat tapi belum siap. Jadi kita harus speed up. Atas kekalahan ini, tim Laskar Antasari masih terbenam di zona degradasi dengan koleksi hanya 4 poin. Sedangkan Macan Kemayoran melesat ke posisi 4 dalam klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya, sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat.
Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini, diharapkan perekonomian warga desa Karyamaju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.
3 pengedar sabu-sabu ditangkap BNN Kalsel. Unjuk rasa kenaikan harga BBM di Banjarmasin diwarnai kericuhan. Barito Putra ditaklukkan Persija Jakarta 0-1 di Stadion Demang Lehman, Martapura. Tiga pengedar narkoba berinisial AN, F, dan Y ditangkap petugas dari Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka ditangkap dalam kurun waktu selama 2 bulan, yakni Juli dan Agustus lalu. Dari mereka, petugas BNN menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total lebih dari 1,8 kg dan 399 butir pil ekstasi. Kenapa gitu? Dari Kalimantan juga ini, wilayah timur ini, dari Aceh. Pasal yang diedarkan mungkin komandan? Kenapa? Diedarkan. Banjarmasin, karena Banjarmasin ini demandnya masih tinggi ya, permintaannya masih tinggi. Jadi kalau di situ masih ada narkotika, pasti ada permintaan. Karena gini, mereka para pengedar nggak akan mungkin spekulasi. Dia misalkan bawa 10, padahal dibutuhkan cuma 5 permintaan, nggak mungkin. Dia kalau bawa 10 berarti 10 permintaan. Kenapa? Resikonya tinggi. Resiko tertangkapnya tinggi, resiko ancaman hukumannya tinggi. Sehingga apabila dia bawa 10 yang dibawa. Para tersangka masih ditahan di BNN Kalsel untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Barang bukti narkoba dari ketiga pengedar yang ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan dimusnahkan. Pemusnahan berlangsung usai gelar perkara Senin siang di Aula Gedung BNN Kalsel di Banjarmasin. Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total lebih dari 1,8 kg dan 399 butir pil ekstasi yang disita BNN dari para pengedar tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Selama COVID ini malah rata-rata itu bertambah, bukan makin berkurang. Kenapa? Karena masyarakat banyak berdiam di rumah, iseng-iseng sehingga memesan. Justru pada saat COVID malah meningkat, bukan makin menurun. Karena para pengedar ini nggak ada WFH dan WFO, istilahnya mereka tuh main hajar saja. Rata-rata semua meningkat. Untuk datanya lebih lengkapnya. Nah, kemudian dibantu dari teman-teman yang BNN, BNK, ya BNP, nah kita bisa mengetahui terjadinya peredaran-peredaran itu dan segera kita tindak lanjuti dengan kerjasama instansi terkait. Kalau upaya lapas sendiri apa Pak yang dilakukan Pak? Kita berusaha untuk melakukan razia ya, istilah itu lebih memperketat masuknya barang ya, entah itu barang sifatnya barang yang memang legal ya, tapi kita geledah dari situ karena di situ akan disusupi barang-barang tersebut. Barang haram tersebut selanjutnya dibuang ke dalam tangki septik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kalimantan Selatan Senin sore kembali menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Para mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Namun sayangnya Supian Haka sedang berada di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
sehingga yang menemui mahasiswa hanya 2 anggota DPRD saja. Mahasiswa pun mendesak agar Supian Haka pulang ke Banjarmasin dan mereka diizinkan masuk ke gedung Wakil Rakyat untuk menunggu. Karena permintaan mereka tidak dipenuhi, mahasiswa pun memaksa masuk ke gedung DPRD Kalsel yang dijaga ketat oleh polisi. Barisan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD pun diterobos para mahasiswa sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Meski demikian, sejumlah mahasiswa mengalami luka akibat terlibat saling dorong dengan polisi. Sempat bentrok itu karena apa sih? Karena memang sudah jelas, kami sudah beri penawaran ke DPRD yang mewakilkan itu tadi bahwa seandainya memang pada kesempatan kali ini Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa didatangkan, ya tidak masalah, kami bakal tunggu sampai malam atau sampai besok. Tapi kami juga minta kepada Dewan yang mewakilkan tadi itu juga bertahan membersamai kami. Dan penawaran yang kedua, seandainya memang itu tidak diaminkan penawaran pertama, kami bakal merengsek masuk, bakal menunggu Ketua DPR itu langsung di gedung rakyat gitu. Hingga pukul 17 WITA, mahasiswa masih bertahan di depan gedung Wakil Rakyat. Mereka bersikeras menunggu Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.